Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang muslim, wajib memegang teguh rukun iman. Dan salah satunya yang wajib diimani adalah iman kepada Nabi dan Rasul sebagai putusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut 25 nama-nama Nabi beserta dengan kisah-kisahnya. Yang ke-1, Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah kelak sebagai penghuni bumi. Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah serta memberikan kemuliaan berupa pengetahuan. Tinggi Nabi Adam kira-kira 18 meter atau sekitar 60 hasta. Mukjizat yang dimiliki Nabi Adam adalah berupa pengetahuan akan alam semesta. Yang kedua, Nabi Idris. Nabi Idris diberikan mukjizat oleh Allah berupa kepandaian ilmu. Beliau sangat rajin dalam mengkaji dan mempelajari banyak hal. Pada zamannya, Nabi Idris juga dikenal sebagai ahli perbintangan. Yang menjadi kisah Nabi Idris yang menakjubkan adalah bisa merasakan mati dan hidup kembali atas izin Allah. Yang ketiga, Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh dikenal dengan salah satu Nabi Ulul Azmi, memiliki mukjizat yang cukup menegangkan dan membuat takjub. Bisa selamat dari banjir bandang yang sangat dahsyat atas petunjuk Allah dan bimbingannya dengan cara membuat perahu. Yang keempat, Nabi Hud alaihi salam, yaitu Nabi yang juga menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud sejak kecil sudah dikenal sebagai orang dengan sifat terpuji seperti amanah, jujur, berbudi luhur, bekerja keras, ramah, serta sangat bijaksana, sehingga banyak yang menyukainya. Yang kelima, Nabi Soleh alaihi salam. Nabi Soleh alaihi salam masih merupakan keturunan darah dari Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Soleh diberikan mukjizat berupa unta betina keluar dari batu. Unta betina tersebut sedang hamil 10 bulan dan dikenal sebagai unta betina Allah. Yang keenam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal dengan salah satu Nabi Ulul Azmi. Salah satu mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam antara lain, saat dibakar, tubuh Nabi Ibrahim tidak hangus. Dia bisa mengeluarkan madu dari jarinya pada saat masih bayi, sehingga bertahan hidup di dalam goa, dan juga keluar susu dari ibu jarinya, mampu menghidupkan makhluk yang sudah mati atas izin Allah, mengubah pasir menjadi makanan. Orang pertama yang mampu membangun Ka'bah. Yang ketujuh, Nabi Lut alaihissalam. Paman Nabi Lut alaihissalam adalah Nabi Ibrahim. Nabi Lut pertama menerima wahyu Allah saat berada di Palestina dan terpilih menjadi nabi yang diutus untuk dakwah di Sodom. Yang kedelapan, Nabi Ismail. Nabi Ismail alaihissalam adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ismail pasti diketahui sebagai peringatan Hari Raya Idul Adha bagi umat Islam. Mukjizat yang dimiliki oleh Ismail adalah mata air Zam-Zam yang keluar serta ketabahan saat perintah Allah diturunkan kepada Ibrahim agar menjembelihnya. Namun, peristiwa tersebut tidak terjadi dan Ismail digantikan oleh domba. Yang kesembilan, Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ishak melanjutkan tugas ayahnya Nabi Ibrahim berdakwah di Palestina
dan menyerukan kaum untuk menyembah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-10, Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak alaihi salam. Nabi dengan kesabaran yang cukup tinggi, sehingga menggambarkannya sebagai sosok yang memiliki ketabahan sangat baik. Sifat teladan bijaksana dan baik inilah yang merupakan mukjizat kekuasaan dari Allah. Yang ke-11, Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf terkenal dengan ketampanannya. Perjalanan hidupnya tidak berlangsung mulus, dan bahkan banyak rintangan dan cobaan yang dihadapinya. Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya berkat pertolongan Allah beliau bisa selamat. Yang ke-12, Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub mendapatkan ujian dan cobaan sangat besar dari Allah, yaitu berupa sakit kulit di sekujur tubuhnya. Ke-13, Nabi Syu'aib alaihi salam. Nabi Syu'aib merupakan orang berilmu yang memiliki komunikasi dengan baik. Mukjizat yang dimiliki oleh beliau, mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Syu'aib alaihissalam antara lain: selamat dari azab yang menimpa kaum Madian bersama dengan pengikutnya, bisa mendatangkan azab badai panas atas izin Allah, bisa mendatangkan awan hitam, petir, serta gempa bumi atas izin Allah. Ke-14, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa adalah Nabi Ulul Azmi. Nabi Musa mendapatkan banyak mukjizat karena atas apa yang telah dilaluinya. Pada masa Raja Fir'aun, mukjizat Nabi Musa antara lain mampu membelah lautan menggunakan tongkatnya. Tangan Nabi Musa mampu memancarkan cahaya. Angin topan didatangkan oleh Allah sebagai azab kaum Fir'aun. Membanjirnya katak sebagai azab dari Allah, mampu mengubah air menjadi darah. Yang ke-15, Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam adalah saudara yang saling kerjasama untuk melawan Raja Fir'aun yang mengaku dirinya adalah Tuhan. Tugas dari Nabi Harun alaihissalam sendiri adalah sebagai juru bicara karena ketidakfasihan Nabi Musa dalam bicara. Nabi Harun sangat baik dalam berdakwah karena mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 16. Nabi Zulkifli alaihissalam. Zulkifli adalah seorang nabi yang memiliki keberanian besar untuk mengambil tanggung jawab menjadi pemimpin. Di usianya yang masih muda, putra Nabi Ayub ini mampu menjadi pemimpin atau menjadi raja yang sangat gigih. 17. Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah nabi yang sangat pandai dan bisa menyelesaikan perselisihan dengan baik. Tidak ada yang dirugikan. Tutur yang sangat melembutkan hati, namun tetap dalam bijaksana. Yang ke-18, Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman adalah nabi yang bisa berbicara dengan hewan. Nabi Sulaiman juga berkuasa atas manusia, hewan, tumbuhan, sampai dengan jin. Tidak heran jika Nabi Sulaiman bisa berbahasa binatang. Yang ke-19, Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas salah satu nabi yang gigih dalam beribadah. Nabi Ilyas melakukan perjuangan berdakwah untuk kalangan kaum Bani Israel. Yang ke-20, Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa adalah seorang nabi yang diutus untuk menyebarkan ajaran tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran tersebut pastinya untuk menunjukkan jalan yang lurus kepada umat manusia. Perjuangan dakwahnya sangat luar biasa. Yang ke-21, Nabi Yunus. Nabi Yunus berasal dari Palestina atau negeri Syam. Saat itu disebutkan tempat berdakwahnya adalah kota Ninawa dan menyerukan para penduduk untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria
adalah keturunan Nabi Sulaiman. Nabi Zakaria adalah nabi yang termasyhur karena memiliki istri dari keluarga Nabi Harun. Anak dari Nabi Zakaria adalah Yahya, yang nantinya juga akan menjadi nabi. Peran dari Zakaria adalah pelindung dari Maryam yang merupakan ibu Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua tiga, Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya lahir hampir bersamaan dengan Nabi Isa alaihissalam, anak dari Maryam, dan saat sudah menginjak usia dewasa, diajak oleh Nabi Zakaria untuk berdakwah dalam mengenalkan ajaran Islam serta melawan Raja Herodus bersama dengan ayahnya. Yang kedua empat, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa lahir dari seorang perempuan bernama Maryam yang saat itu tidak bersuami. Nabi Isa sewaktu bayi sudah bisa berbicara atas izin Allah karena ibunya dihina dan dijadikan buah bibir masyarakat karena hamil tanpa suami. Yang ke-25, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan bagi kita sebagai umatnya. Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasul sudah diberikan kekuasaan oleh Allah, yaitu wajahnya yang bersih dan bersinar. Mukjizat besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang salah satunya peristiwa Isra Mi'raj sebagai perintah salat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turunnya kitab suci Al-Quran yang menjadi sumber pedoman kehidupan bagi manusia di muka bumi. Baik sahabat semuanya, setelah mengetahui nama-nama Nabi dan Rasul yang harus diimani, maka selanjutnya keimanan kita harus lebih bertambah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jika ada kritik dan saran, silahkan tuliskan pada kolom komentar ya sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.